Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya Joseph Wijaya di channel Investor Saham BI. Kali ini kita akan bahas dua topik yang lagi rame. Ya, pertama adalah berita heboh bahwa BI menurunkan suku bunga acuan 25 bps, dan yang kedua adalah kasus korupsi Sritek. Ya, jadi kita bahas yang pertama. Untuk BI menurunkan suku bunga 25 bps. Jadi kalau kita bisa lihat ini di hari kemarin tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 3-an diumumkan bahwa BI pangkas suku bunga acuan menjadi 5,5%. Berita ini merupakan berita yang menggembirakan ya saudara-saudara, bahwa sebelumnya suku bunga BI itu di 5,75% dan sekarang turun 25 bps menjadi 5,5%. Apa sih yang diuntungkan dari penurunan suku bunga ini? Biasanya setelah penurunan suku bunga ini, harga-harga saham itu akan naik. Dan kedua, penurunan suku bunga ini akan menyebabkan bunga-bunga kredit itu juga akan turun sehingga perekonomian bergairah. Kita lihat dulu untuk IHSG pertanggal 21 Mei ya. Jadi kita lihat ini pada tanggal 21 Mei IHSG naik, maaf ya, ini jadi kenaikan 0,67% pada 21 Mei dari harga 7.142 menjadi 7.009 dari 7.094 menjadi 7.142. Sedangkan untuk hari ini jam 1.35 IHSG naik 0,44%. Jadi dari kemarin naik 0,67, hari ini naik ke 0,44. Selain itu ada indikasi juga investor asing memborong saham BBRI, BCA usai Bank Indonesia pangkas suku bunga. Jadi ini berita yang mengembirakan ya untuk para investor-investor di Big Bank, terutama for Big Bank ya. Karena harga sahamnya pasti akan segera naik. Kita bisa lihat dulu untuk misalnya contoh untuk BBCA hari ini. BBCA hari ini masih stabil ya untuk di 9.700, tapi untuk kemarin penutupan awal pembukaan di tanggal 21 di 9.500 naik sekitar 200-an. Kita lihat juga di BBRI juga mulai ada kenaikan. Selain itu kita coba lihat di BBNI masih ada koreksi di harga 10. Kita lihat di Bank Mandiri juga ada kenaikan di 0,46% di harga 25. Jadi untuk harga-harga Big Bank ada banyak, kan pasti akan menaik seiring berjalannya waktu, dan harga saham lain juga akan naik. Itu terbukti dari kenaikan IHSG yang kurang lebih mulai naik 1%. Yang kedua kita akan bahas mengenai kasus korupsi Sritek ya. Jadi kasus korupsi Sritek ini kasus yang menghebohkan ya, bahwa Sritek itu sebetulnya adalah sebuah perusahaan tekstil terbesar Jawa Tengah, sudah 50 tahun berdiri dan baru kemarin dinyatakan pailit. Banyak ini PHK. Kita lihat ini beritanya, Sritek mem-PHK 11.025 pekerja. Dan baru-baru ini diumumkan bahwa bos Sritek sendiri tersandung kasus korupsi. Jadi bos Sritek sendiri tertangkap. Selain itu juga banyak pihak-pihak yang terlibat, antara lain yang lagi diduga adalah dari bos Bank DKI dan bos Bank BJB. Jadi mereka berdua ini dari bank daerah ya, Bank DKI dan Bank BJB. Kalau Bank BJB itu Bank Jabar Banten, Bank DKI sudah tahu sendiri dari Bank dari Jakarta. Mereka itu diduga memanipulasi data untuk memberikan kredit kepada Sritek. Jadi ada sedikit kayak macam permainan gitulah mereka berdua, sehingga
sebetulnya perusahaan itu tidak layak untuk menerima kucuran dana, tapi diatur sebagaimana mungkin tiba-tiba bisa menerima acuran dana. Jadi bisa dilihat di seperti ini. Kita lihat sendiri contoh ini di Bank Jateng mengucurkan dana, ada beberapa bank ya, Bank Jateng, BJB, Bank Banten, Jawa Barat, BJB, Bank Jawa Barat, Bank Banten sendiri, ada Bank DKI, jadi Bank Jateng sekitar 395 miliar, BJB, Bank Banten dan Jawa Barat 543 miliar, Bank DKI 149 miliar. Ada juga beberapa bank sindikasi, BNI, BRI, dan LPI, jumlahnya 2,5 triliun. Jadi mereka itu ada sedikit kejanggalan yang dicurigai bahwa pada tahun 2020 Sritek mencatat keuntungan sebesar 1,24 triliun, dan kemudian tiba-tiba dalam laporan 2021 tiba-tiba rugi 15,65 triliun. Ya, hal ini yang kejanggalan yang kasus ini lagi diselidiki oleh KPK ya. Semoga lah untuk kasus-kasus korupsi seperti ini di Indonesia bisa segera dituntaskan lah ya, karena hal-hal seperti ini mengganggu iklim investasi terutama sendiri. Kita juga tahu bahwa sebelumnya Sritek ini punya saham di IHSG ya, namanya Sril, dan sudah di delisting juga. Itu tidak tahu ya berapa banyak saham atau pemegang saham yang nyangkut ya. Jadi kita doakan kedepannya Indonesia lebih baik dan kasus-kasus semacam ini bisa dituntaskan ya. Demikian untuk hari ini. Sampai ketemu di channel kita berikutnya. Dadah.